Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nafisa Auradianti. Kali ini kita akan membahas mengenai data mining, yang mana materinya yaitu jenis minor deskripsi. Deskripsi adalah suatu cara untuk menggambarkan sekumpulan data secara ringkas sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Ada 3 jenis-jenis deskripsi. Yang pertama yaitu ada grafis, yang kedua yaitu ada lokasi, yang ketiga yaitu ada keberagaman. Baiklah, yang pertama kita akan membahas deskripsi grafis. Pada diagram jenis ini, setiap data digambarkan sebagai sebuah titik atau dot diagram dan histogram. Histogram adalah bentuk grafis menunjukkan distribusi data secara visual. Dengan menggunakan histogram dapat dilihat untuk dapat diperoleh pengetahuan di mana lokasi kecenderungan berkumpulnya data dari batang tertinggi. Contohnya yaitu, diagram titik di atas menggambarkan data tinggi siswa yang berada pada 2 kelas yang berbeda. Titik hijau menggambarkan siswa kelas biasa, dan titik abu-abu menggambarkan siswa kelas plus. Selanjutnya, kita akan membahas jenis deskripsi kedua yaitu lokasi. Untuk lokasi sendiri yaitu data dari posisi tempat tertentu diperlukan sebuah angka yang cukup dapat mewakili data yang ada serta dapat diperoleh dengan cara yang lebih praktis daripada menggambar. Jadi inilah yang dinamakan lokasi. Di deskripsi lokasi ini kita akan membahas mean, median, modus, kuartil, dan persentil. Yang pertama yaitu rata-rata. Sesuai dengan namanya, rata-rata berarti membuat menjadi rata, dan nilai perataan tersebut dianggap sebagai lokasi pusat, titik berat atau titik kesetimbangan data. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Median adalah mengukur nilai tengah dengan mengurutkan semua data dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Secara sistematis, jika terdapat n buah data, maka mediannya terletak pada data ke n tambah 1 per 2 apabila n adalah bilangan ganjil. Sebaliknya, apabila n adalah bilangan genap, maka mediannya dihitung dengan cara menjumlahkan data ke n per 2 dengan data ke n per 2 tambah 1, kemudian membagi hasil jumlah tersebut dengan angka 2. Keuntungan menggunakan median dibandingkan dengan rata-rata adalah median tidak terlalu terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim, sedangkan sebaliknya, rata-rata dapat terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim. Yang ketiga yaitu modus. Dengan ukuran ini, kita dapat mencari nilai observasi yang paling sering muncul. Apabila terdapat 2 atau lebih nilai yang kekerapan munculnya sama, semua nilai-nilai tersebut juga disebut modus. Modus ada kalanya digunakan untuk mencerminkan lokasi kecenderungan berkumpulnya sebagian besar data dan dibandingkan ukuran-ukuran lainnya. Yang keempat yaitu kuartil. Pada kuartil ini, kita membagi seluruh data menjadi 4 bagian dan mencari nilai di setiap seperempat bagian kuartil tersebut. Kuartil pertama dinotasikan sebagai Q1, kuartil kedua dengan Q2, dan kuartil ketiga dengan Q3. Yang kelima yaitu ada persentil. Apabila semua data kita bagi menjadi 100 bagian, maka kita akan memperoleh ukuran persentil. Median merupakan kasus khusus persentil, yaitu P 0,50. Kuartil juga merupakan kasus khusus untuk persentil, yaitu Q1 adalah P 0,25, Q2 adalah P 0,50, dan Q3 adalah P 0,75. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis yang ketiga yaitu deskripsi keberagaman. Yang pertama yaitu ada range atau rentang. Ukuran sebaran menyatakan besarnya rentang jarak antara data terkecil dengan data terbesar.
Rentang yang besar menandakan bahwa dat relatif lebih beragam dan sebaliknya. Yang kedua yaitu ada varians dan keberagaman. Ukuran varians yang menggunakan prinsip pencarian jarak antara setiap data dengan pusatnya rata-rata seringkali digunakan. Secara sederhana, rumus tersebut berarti setiap data observasi dikurangi dengan rata-rata seluruh data. Setiap hasil pengurangan tersebut dikuadratkan, kemudian semuanya dijumlahkan. Terakhir, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan n-1 dengan n yang menyatakan banyaknya data. Di sini ada contoh data tentang varians dan keberagaman. Varians dan data standar deviasi. Pada data pada kelompok 2 berjarak relatif lebih jauh dengan pusatnya, atau dalam hal-hal ini rata-rata, daripada data pada kelompok 1 sehingga variasinya lebih besar. Dengan kata lain, data pada kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan data kelompok 1. Varians memiliki satuan kuadrat, misalnya cm². Hal ini menyebabkan varians menjadi kurang sinkron dengan ukuran-ukuran lain, seperti rata-rata, modus, persentil, rank, dan lain-lain. Akibatnya, dibuatkanlah ukuran standar deviasi yang merupakan akar kuadrat varians. Data pada kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan kelompok 1. Standar deviasi memiliki satuan yang sama dengan data asalnya. Apabila data di atas memiliki satuan cm, maka standar deviasi pun memiliki satuan cm. Dengan demikian, hasil muncul menjadi lebih mudah dicerna maknanya. Nah, jadi teman-teman, fungsi minor deskripsi itu untuk menggambarkan sekumpulan data secara ringkas sehingga informasi tersampaikan secara baik. Jadi, cukup sekian